Halo Sobat Esensi, kembali lagi di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi. Masih bersama saya Dinda Zen, dan masih bersama juga dengan saya Mas Algot. Selamat sore Din. Selamat sore Mas, sehat? Sehat selalu. Kita akan kembali mengomentari fenomena atau isu-isu atau klaim-klaim yang diucapkan oleh para kandidat Capres dan Cawapres pemilu 2024 nih Mas. Yang makin seru. Makin seru lagi. Nah, di episode kelima kali ini di Dua Opini ada yang bawa-bawa isu Orde Baru nih Mas. Siapakah orangnya? Silahkan boleh ditampilkan artikel pertama. Nah, ini dia dari Ibu Megawati katanya yang bilang kenapa yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti Orde Baru. Siapakah yang dimaksud yang baru berkuasa ini Mas kira-kira? Oke. Din, Ya, tahu nggak Orde Baru itu apa? sejujurnya belum karena saya sendiri belum lahir waktu itu ya. Jadi ini lumayan baru juga nih dan kayaknya menarik. Iya, Orde Baru ini diksi lama ya, diksi lama yang selalu diulang-ulang ketika pemilu ya. Buat Ibu Megawati diksi Orde Baru tuh suatu ya memperkuat dia juga karena memang di masa Orde Baru sosok Ibu Megawati tuh muncul sebagai tokoh perlawanan waktu itu ya. Kenapa ya? Karena memang Ibu Mega putri dari Presiden Soekarno ya, yang ditembangkan oleh kita belum menyebutnya mahasiswa dan yang lain-lain ya. Dan setelah itu tahun 67 Pak Harto jadi presiden. Di situ mulai lahir Orde Baru. Saya sendiri tidak mengalami langsung full ya, karena memang saya hanya mengalami Orde Baru ya di masa Orde Baru yang sedang lagi makmur-makmurnya mah sampai tumbang kalau saya. Tapi Orde Baru itu orang boleh ngomong jelek atau bagus. Buat saya kita harus jujur, Orde Baru juga ada bagusnya ya. Infrastruktur kita dibangun, kita berhasil swasembada pangan, perut kenyang ya, perumahan sistem perumahan berjalan dengan baik, sekolah banyak dibangun. Demokrasi ya itu yang kemudian menjadi persoalan di Indonesia. Saat itu Bu Mega muncul sebagai sosok perlawanan. Ya. Jadi kalau misalnya buat kawan-kawan Gen Z dan milenial ini nggak bakal kena Karena belum waktu itu karena ada. belum lahir. Iya. Ya. Kalau milenial mungkin sudah, tapi mereka hanya mengalami di masa pas menjelang terakhir. Tapi buat Gen Z nggak kena. Nah itu yang jadi pertanyaan juga, kenapa baru dibawa isu Orde Baru ini sekarang gitu. Yang mana pemilu 2024 katanya kan yang pemilih paling banyak adalah generasi muda atau Iya. generasi Z gitu kan. 50% lebih. Iya, nah Ya. boleh ditampilkan artikel 2 mungkin nih Mas. Nah ini dia, Oke. Prabowo populer di kalangan Gen Z. Ya. Mungkin Ibu Megawati ingin capres dari partainya, mungkin ada headline kayak gini juga nih, populer di kalangan Gen Z. Tapi menurut Mas Agus sendiri relevan gak sih bawa-bawa isu Orde Baru ini? Udah nggak relevan ya, karena memang kalau kita ngomong relevan atau enggak ini malah jadi paradoks ya. Kalau saya tadi dibilang Bu Mega itu ya dibesarkan juga di masa itu ya dengan perjuangan yang Karena jadinya Orde Baru ini jadi isu musiman juga. iya, karena memang seperti Bu Mega butuh ini ya, butuh pengakuan bahwa dia dan partainya tetap harus punya peran penting. Oke, kalau kita ngomong soal capres cawapres kita yang populer di kalangan Gen Z, balik lagi kalau kita ngomong Bu Mega nih Orde Baru, ketika waktu itu Bu Mega menjadi presiden di tahun 2002 itu ada hal menyakitkan sebetulnya ya. Dan itu mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Satu, ketika dia memerintahkan invasi ke Aceh ya. Waktu itu daerah operasi militer Aceh. Itu nggak ada jauh bedanya dengan ketika Orde Baru memerintahkan invasi ke Timur ya. Timur Leste waktu itu. Operasinya sangat besar dan akhirnya baru berhenti tahun 2004 karena tsunami. Itu kebijakan Bu Megawati. Mau tercatat dalam sejarah lah. Sisi lain adalah ketika Bu Megawati terpaksa harus mengakui bahwa Indonesia terpaksa melepaskan wilayah Indonesia. Namanya Pulau Sibadan dan Ligitan. Itu tahun 2002 juga di masa Bu Mega menjadi presiden. Jadi sebetulnya kalau misalnya Bu Mega ngomong Orde Baru,
ini dia mau ngaca sambil marah-marah atau bagaimana kalau saya. Nah ini aku sebagai Gen Z nih yang nggak tahu banyak lah tentang Orde Baru gitu ya. Bener nggak kalau misalkan Orde Baru itu terkenal dengan penguasanya ya berasal dari lingkupnya dia Itu lagi, aja. orangnya itu lagi. Nah ini karena ada di artikel ketiga boleh. Nah ini dia komposisi Menteri Jokowi, Nasdem sisa 1, PDIP paling banyak. Nah Megawati kan sendiri dari PDIP kan. Dan ketua DPR-nya juga saat ini masih anaknya dia juga gitu. Dan tapi dia malah bawa-bawa isu Orde Baru itu. Yang jadi pertanyaan di masyarakat kan, ya sekarang penguasa yang sekarang pun dari situ. Jadi kalau misalkan dibilang penguasa yang sekarang adalah Orde Baru, berarti Eksekutif sama legislatifnya dikuasain sama partai yang sama gitu. Iya. Orde Baru memang berusaha menciptakan stabilitas. Hal yang sama dilakukan oleh PDI sekarang. Ya, kalau bisa menguasai legislatif dan eksekutif, ya kan. Apalagi kan sampai kemudian kita katakan PDI itu kita bercanda, biar nggak tersinggung ya partai dipimpin ibu dan putrinya gitu kan. Hal yang wajar. Jadi eksekutif itu butuh dukungan dari legislatif. Kalau nggak terus digangguin undang-undang, regulasi yang mau diteken nggak jalan-jalan nih. Nah akhirnya kemudian wajar lah kemudian kalau eksekutif sama legislatif saling dukung. Apalagi di eksekutif kalau kita lihat PDI memang menguasai ya 7 menteri di situ. Nah sementara di Senayan dikuasai sama Mbak Puan. Itu sah-sah saja dan penguasaan itu menimbulkan stabilitas. Persoalannya ketika itu dilakukan, ya kok Bu Mega ngomong Orde Baru itu kan ya buat kami, buat saya ya itu agak-agak lucu. Lucu. Ya karena kan ya balik lagi tadi yang sekarang berkuasa pun siapa gitu, coba dilihat dulu gitu kan. Ngomong-ngomong isu Orde Baru yang menyakitkan, ini ada artikel terakhir nih. Salah satunya adalah mengenai cerita Indosat dibeli Soeharto, lepas di tangan Megawati. Nah Mas, ini gimana sih sebenarnya ceritanya tentang Indosat di Orde Baru itu? Oke, Dinda mungkin Dinda pasti generasi Z yang bangun tidur lagi masih pegang HP, ya. Dan kita tahu kalau nggak ada yang namanya satelit itu tidak bisa bekerja gitu ya. Nah, Indosat itu didirikan, entitas yang didirikan di masa Pak Harto. Waktu itu nggak tahu Pak Harto itu memang mungkin pemimpin yang saya nggak tahu ya, memang dia sakti atau gimana. Di masa dunia belum kenal satelitnya, kecuali yang punya waktu itu kalau nggak salah Amerika dan Kanada. Pak Harto tahu-tahu pengen punya satelit. Ya. Ini Indonesia negara mana, nggak jelas gitu kan. Tahu-tahu pengen menerbangkan satelit. Ya, Palapa waktu itu. Nah untuk itu butuh yang namanya organisasi bisnis bernama Indosat. Jadilah itu Indosat. Ya menyakitkan, mirip Timur-Timur, Indosat akhirnya lepas. Siapa yang melepas? Megawati. Ya Megawati. Padahal saat itu Indosat berarti menjadi problem solving ya, seluruh di Indonesia gitu. Tapi justru kok malah dijual lagi gitu pada saat kepemimpinannya dia. Ya itu menterinya Bu Mega lah. Itu berarti ini juga ya cerita Indosat ini selalu melekat lah ya di isu-isu Orde Baru itu. Iya, karena kita ya. Tapi Gen Z belum ada yang tahu Mas. Gen Z nggak ada yang tahu, Gen Z hanya taunya make Indosat. Iya karena berhubungan juga tadi balik lagi ke pernyataannya Bu Mega, penguasa yang sekarang kok bertindak seperti Orde Baru gitu. Nah sebenarnya kesimpulan dari Mas Agus sendiri gimana sih kalau membawa-bawa isu Orde Baru di zaman sekarang, di mana ya yang melek teknologi memang, tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa itu di masa lalu jauh lah di Gen Z sekarang gitu. Ya. Mungkin Bu Mega sebelum pidato itu ngaca terus ngeliat dirinya, terus dia pengen marah-marah juga gitu kan. Akhirnya yang muncul diksi yang dia ingat-ingat aja gitu kan. Ya, Orde Baru. Kayak nggak maju gitu ya Mas? Iya. Belum ada mungkin, padahal banyak loh masalah-masalah sekarang yang mungkin lebih relevan ke Gen Z gitu kan. Kalau misalkan dia ngomongin Orde Baru nih kayak pepatah menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri, Mas, katanya gitu. Memang. Gini, kalau kita ingat-ingat ya, ada penelitian tahun 2016, Future Foundation itu mengatakan bahwa Gen Z, milenial itu nggak peduli merek. Milenial dan Gen Z itu mereka akan beli sesuatu atau ambil sesuatu yang fungsional. Fungsional. Yang relevan buat dia. Harganya affordable. Sama dengan partai maupun presiden.
Jadi kalau kira-kira dia nggak ngerti, maksudnya apa sih gitu? Kalau dia Ntar nggak ditinggalin ngerti. gimana Mas? Iya, ya nah. Padahal banyaknya Gen Z nih. Nah, padahal gitu. banyak kan Gen Z. Mungkin coba cari lagi ya isu-isu yang lain lah ya. Iya, gitu. yang lebih Jangan gaul. baru mulu. Ya. Iya. Gitu. Apalagi bilang penguasa yang sekarang. Takutnya nanti ada yang tersinggung kan. Kita nggak ada yang tahu ya Mas. Betul. Terus lagi gimana? Jangan coba bawa-bawa yang Iya, yang lama-lama udahlah, nggak gaul lah itu. Itu dia tadi Sobat Esensi opini kami berdua mengenai pernyataan Ibu Megawati. Dan ini lumayan, fenomena ini lumayan ramai juga nih di tengah-tengah masa kampanye pemilu 2024. Nah Sobat Esensi boleh banget juga tulis opininya di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media Esensi TV, ada di Instagram @EsensiTV, ada di TikTok @EsensiTV. Cek juga video-video menarik lain dari kita, ada di YouTube Esensi TV. Cek juga episode sebelumnya dari Dua Opini. Sampai ketemu lagi di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi. Sampai ketemu lagi.